Saya minta maaf, Pak. Ucapku pelan ketika akhirnya aku punya kesempatan lagi untuk ngobrol berdua bersama Pak Andre, ayah tiri istriku tersebut. Kamu seharusnya minta maaf sama istrimu, Jai, bukan kepada saya, balas Pak Andre tajam. Saya minta maaf karena telah jatuh cinta kepada Pak Andre. Ucapku lagi seakan mengabaikan kalimat bapak mertuaku barusan. Apa yang kamu harapkan dari semua ini, Jai? Cinta seperti apa yang kamu harapkan? Tanya Pak Andre kemudian. Aku tidak mengharapkan apa-apa, Pak. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku tidak pantas punya perasaan pada Pak Andre. Tapi aku hanya ingin Pak Andre tahu kalau aku benar-benar mencintai Pak Andre. Terlepas hal itu benar atau salah, balasku apa adanya. Dan setelah aku tahu, sekarang kamu ingin aku harus bagaimana? Apa kamu berharap aku juga mencintaimu? Tanya Pak Andre lagi. Aku juga tidak tahu apa sebenarnya yang aku harapkan dari semua ini, Pak. Aku juga tidak mengerti mengapa semua ini harus terjadi padaku. Mengapa aku harus jatuh cinta kepada Pak Andre? Dan sejujurnya, iya, aku memang berharap Pak Andre juga mencintaiku. Balasku pelan. Lalu seandainya, jika aku juga mencintai kamu, hubungan seperti apa yang kamu harapkan dari sebuah cinta yang terlarang seperti itu? Cinta seperti itu tidak akan sampai kemana-mana, Jai. Itu hanya akan menambah masalah dalam hidup kita. Jadi lebih baik kamu lupakan saja semuanya, ucap Pak Andre kemudian. Lalu, tak berhakkah aku untuk bahagia, Pak? Tak berhakkah aku untuk merengkuh cinta yang tumbuh begitu tulus di hatiku? Haruskah aku membunuh semua rasa itu? Yang berarti itu sama dengan aku membunuh jiwaku sendiri. Dan aku tidak ingin melakukan hal itu, walau dengan alasan apapun, balasku pilu. Ini bukan hanya tentang berhak atau tidaknya, Jai, tapi ini tentang sebuah realita, tentang sebuah kenyataan. Kenyataan bahwa cinta seperti itu tidak akan pernah diterima oleh siapapun. Jadi sebelum semuanya semakin dalam, lebih baik kamu mundur, Jai, dan belajarlah untuk mencintai istrimu selagi kamu masih punya kesempatan. Pak Andre berucap dengan bijak. Mudah bagi Pak Andre berkata seperti itu, karena di sini hanya aku yang mengalaminya, hanya aku yang merasakan cinta tersebut. Ucapku membalas. Kamu salah, Jai. Kamu hanya belum tahu saja siapa aku sebenarnya, balas Pak Andre pelan. Maksud Pak Andre? Tanyaku dengan sedikit mengerutkan kening. Panjang ceritanya, Jai, dan mungkin kita butuh waktu lebih lama lagi untuk kita bisa lebih saling mengenal, balas Pak Andre sedikit misterius. Aku siap mendengarkan cerita Pak Andre, dan kita bisa atur waktu dan tempat yang tepat agar kita bisa mengobrol lebih lama lagi, ucapku kemudian. Oke, kamu kabari aja untuk selanjutnya, balas Pak Andre pelan. Dan kami pun sepakat untuk mengakhiri pembicaraan kami sore itu, mengingat sebentar lagi malam akan datang, dan tentu saja ibu mertua dan istriku akan segera pulang. Seperti kesepakatan kami, pada suatu sore, aku dan Pak Andre pun bertemu di sebuah kamar hotel. Bukan apa-apa sih, hanya agar kami bisa mengobrol lebih bebas saja. Dulu
Aku juga sama seperti kamu, Jay. Aku juga pernah jatuh cinta kepada orang yang salah. Bahkan hal itu terjadi berkali-kali dalam hidupku. Awalnya aku juga nekat. Aku ingin sekali bisa memiliki orang yang aku cintai. Tapi pada akhirnya aku harus menelan kekecewaan. Aku pernah beberapa kali sampai pacaran dengan sesama laki-laki. Kami saling mencintai dan saling menyayangi. Namun pada akhirnya semua harus berakhir. Hubungan cinta seperti itu memang tidak akan pernah bertahan lama, kecuali kita hidup di negara yang memperbolehkan hal tersebut. Semua laki-laki yang pernah menjadi pacarku, pada akhirnya mereka semua harus menjalankan kodratnya sebagai seorang laki-laki. Menikah, punya anak, dan menjadi seorang kepala rumah tangga. Berkali-kali aku gagal membangun hubungan cinta dengan sesama lelaki, yang akhirnya membuat aku sadar kalau hal itu tidak perlu lagi aku perjuangkan, karena semuanya pada akhirnya hanya akan bermuara pada sebuah perpisahan. Jadi aku memutuskan untuk menikah. Asal kamu tahu, Jay, hingga detik ini aku belum benar-benar bisa mencintai istriku. Untungnya istriku sudah punya anak dari hasil pernikahannya dengan suami pertamanya, sehingga aku tidak terlalu dituntut untuk memberinya keturunan. Meski jujur saja, aku juga ingin punya anak hasil dari jerih payahku sendiri. Tapi kenyataannya aku tak pernah berhasil, hingga akhirnya aku memilih untuk pasrah. Aku berhasil menutupi jati diriku selama bertahun-tahun. Aku berhasil berpura-pura bahagia dengan pernikahanku. Aku juga tidak pernah lagi mencoba untuk menjalin hubungan dengan laki-laki. Aku berusaha untuk memendam semua keinginan itu. Meski hal itu terkadang tidak mudah, tapi aku harus bisa. Aku harus berubah. Aku tidak ingin selamanya terjebak pada sesuatu yang sudah jelas-jelas salah. Selama bertahun-tahun, aku berhasil menutupi jejakku. Namun sekarang, tiba-tiba kamu datang, Jay. Kamu datang dengan segala cinta yang kamu persembahkan untukku. Kamu pikir itu mudah bagiku. Kamu pikir di sini hanya kamu yang mengalami hal tersebut. Sejak awal aku melihat kamu, aku memang sudah mulai tertarik sama kamu, Jay. Namun karena aku sudah menutupi jati diriku selama bertahun-tahun, karena aku sudah berubah, aku berusaha menganggap perasaanku padamu selama ini hanyalah sebuah kebetulan belaka. Aku tak ingin memikirkannya. Sampai akhirnya kamu jujur padaku tentang perasaanmu, Jay. Hal itu justru semakin mengganggu pikiranku. Aku jadi dilema antara membiarkan kamu masuk ke dalam hidupku, atau aku tetap bertahan dalam kepura-puraanku selama ini. Aku jadi bingung, Jay. Karena itu aku berharap kamu segera berhenti. Aku ingin kamu membunuh perasaanmu padaku, agar aku lebih mudah membunuh perasaanku padamu, Jay. Agar semua ini tidak semakin berlarut-larut. Karena aku sudah tahu pasti kemana semua ini akan bermuara. Semua akan berakhir pada yang namanya perpisahan. Dan aku benci perpisahan. Pak Andre pun mengakhiri ceritanya. Aku yang dari tadi mendengarkan dengan seksama semua cerita Pak Andre, semua keluh kesahnya, semua kepalsuannya selama ini, hanya bisa terdiam. Mungkin Pak Andre benar, cinta seperti itu pada akhirnya hanya akan berakhir dengan sangat menyakitkan. Karena perpisahan adalah pilihan terbaik untuk sebuah hubungan yang tidak akan pernah
direstui oleh siapapun. Tapi bukankah pada dasarnya tidak ada cinta yang abadi di dunia ini? Tidak ada hubungan yang akan bertahan selamanya. Pada akhirnya semua memang harus terpisah. Kalau bukan karena perpisahan itu sendiri, mungkin karena kematian. Jadi Pak Andre juga mencintaiku? Tanyaku akhirnya setelah cukup lama kami hanya saling terdiam. Jika definisi cinta adalah mengagumi, maka iya, aku memang mengagumimu, Jay. Tapi aku tidak pernah berharap bisa memilikimu, balas Pak Andre. Kenapa? Tanyaku sekedar ingin tahu, padahal aku sudah tahu jawabannya. Karena hal itu adalah sesuatu yang salah, Jay. Bukan saja karena kita sejenis, tapi juga karena aku adalah mertuamu, balas Pak Andre lagi. Tapi Pak Andre bukan ayah kandung istriku, ucapku tanpa sadar. Lalu apa bedanya? Sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, kita memang tidak akan bisa menyatu, Jay. Kenapa kamu tidak mau mengerti akan hal itu? Balas Pak Andre sedikit sengit. Karena aku sangat mencintai Pak Andre, dan aku selalu percaya selalu ada kesempatan untuk kita bisa bersama selagi kita benar-benar menginginkannya, ucapku terdengar yakin. Kepercayaanmu itu tidak akan mengubah apapun, Jay. Aku tidak ingin menghancurkan hidup yang telah aku jalani selama ini, balas Pak Andre. Hidup dalam kebohongan, hidup dalam kepura-puraan. Apa hidup seperti itu yang Pak Andre impikan selama ini? Suaraku sedikit meninggi. Tapi setidaknya aku tidak menyakiti siapapun, Jay. Meski aku tidak hidup seperti yang aku inginkan, balas Pak Andre terdengar lemah. Lalu sampai kapan Pak Andre akan menghukum diri sendiri? Tanyaku menghakimi. Aku tidak sedang menghukum diriku sendiri. Aku hanya mencoba menjalani sebuah realita. Karena aku selalu percaya kenyataan akan selalu menang dari sebuah mimpi, balas Pak Andre sedikit bergetar. Dan suasana kembali hening. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku tak tahu lagi bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan Pak Andre akan semua mimpiku tentangnya. Dan waktu pun terus berlalu. Pak Andre masih bertahan dengan semua kepura-puraannya, sementara aku masih terjebak dengan perasaanku pada Pak Andre. Sampai beberapa bulan kemudian, sebuah peristiwa tragis terjadi. Pak Andre mengalami serangan jantung. Ia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Namun ternyata nyawanya tak bisa terselamatkan. Seminggu di rumah sakit, Pak Andre pun meninggal dunia. Aku terpukul, istriku juga, apalagi mertuaku. Namun yang paling berduka akan kehilangan Pak Andre adalah diriku. Hanya saja aku tidak memperlihatkannya kepada siapapun. Aku hanya bisa memendamnya. Sampai aku punya waktu untuk sendirian. Saat itulah aku menumpahkan segalanya. Aku menangis, pilu, hatiku hancur. Aku bukan saja kehilangan sosok seorang bapak mertua, tapi aku juga kehilangan sosok orang yang aku cintai. Aku memang belum bisa memilikinya, tapi setidaknya aku sudah tahu kalau ia juga mencintaiku. Dan hal itu justru membuat hatiku kian perih.
Ah, mengapa cinta harus datang hanya untuk sekedar singgah, tidak untuk menetap? Namun kenyataannya dalam hidup ini, pada akhirnya, semua memang harus bermuara pada sebuah perpisahan. Dan perpisahan yang paling menyakitkan adalah perpisahan karena kematian. Begitulah kisah yang pernah aku alami. Meski cintaku tak bisa menyatu, namun cinta yang tumbuh di antara aku dan bapak mertuaku telah mampu menyebabkan luka yang teramat dalam di hatiku. Kini aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa. Aku harus melanjutkan perjuangan bapak mertuaku, yakni hidup dalam kebohongan dan kepura-puraan. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan mampu bertahan hidup dalam kepura-puraan ini. Tapi saat ini, aku memang tidak punya pilihan lain. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada cerita-cerita menarik lainnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.